Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bisa beri senyum Bapak Ibu, jangan muka terlalu asam. Kita ada di hadirat Tuhan, seharusnya kita bersukacita. Kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Kita bersukacita karena kita boleh ada di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Tinggalkan beban yang begitu membebani diri kita. Bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan, bebaskan roh kita untuk menangkap sesuatu dari Tuhan. Amin Bapak Ibu, saudaraku. Beri salam satu dengan yang lain. Dapat tangannya, katakan berjalan terus. Katakan berjalan terus. Khotbah saya pagi ini Bapak Ibu, saya ambil tema, saya ambil judul berjalan terus. Berjalan terus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang berjalan, artinya ada tujuan. Tidak mungkin orang berjalan-jalan saja tidak ada tujuan. Berjalan bicara tentang tujuan. Berjalan bicara tentang aktivitas yang dinamis. Harus bergerak. Amin Bapak Ibu. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terus bicara tentang konsistensi. Bicara tentang kontinu. Jangan berhenti. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya judul daripada khotbah saya pagi ini, saya kutip dari ayat ini saudara. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Cukup ayat ini dulu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya bertanya saudaraku, mengapa Yesus melintasi kota Yeriko, kemudian dia mengambil keputusan untuk berjalan terus melintasi kota itu? Masih kita bertanya saudara, kenapa sih Yesus berjalan terus? Biasanya kalau orang berjalan, kalau kita kenal orang itu, wah singgah dulu. Jangan berjalan terus, tinggal tunggu dulu. Biasanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biasanya kalau kita menegur orang yang berjalan terus, biasanya dia pasti ada sesuatu yang mendesak. Jangan tahan saya. Betul? Jangan tahan saya karena ada sesuatu yang mendesak. Ada sesuatu tujuan yang saya harus capai. Sehingga saya harus melintasi terus kota itu. Amin Bapak Ibu. Betul? Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata Bapak Ibu, jawabannya kita tahu di ayat yang ke-10. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mengapa Yesus berjalan terus? Yesus tidak bisa diganjal, Yesus tidak bisa dihambat. Dia terus berjalan terus. Karena apa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Karena ada sesuatu yang harus dia capai. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Harus Yesus berkata, aku datang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, hilang bicara tentang apa saudara? Tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Saya kasih ilustrasi sederhana begini Bapak Ibu, supaya kita ngerti ayat ini. Sebagai orang tua, kita punya anak. Bilanglah suatu hari kita pulang ke rumah, kita tidak menemukan anak kita. Kenapa kita tidak menemukan anak kita? Karena dia tidak ada di rumah. Dia tidak ada di tempat yang kita tuju. Pulanglah kita ke rumah, kemudian kita panggil anak kita. Pasti kalau kita pulang, yang orang tua yang baik pasti bertanya, anak kita di mana? Betul? Kalau kita pulang ke rumah, yang pertama yang kita tanya itu pasti anak. Bukan kita masuk
Biasanya kalau kita pulang, kalau kita masuk dari dapur duluan, emosi pasti akan naik. Karena segala sesuatu berantakan di situ, betul? Betul Bapak Ibu? Jadi cara kita masuk ke rumah itu juga harus ada strategi. Harus ada caranya Bapak Ibu. Masuklah dari depan. Duduk sebentar, minum air, kemudian baru kita tanya. Saya minta izin Pak Dance. Patris di mana? Betul? Kemudian ketika kita jangan sampai di rumah, Patris tidak ada. Gelisah? Gelisah? Pak Dance gelisah? Kenapa Pak gelisah? Selain anak, kita rindu bersekutu dengan anak kita. Demikian juga saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bapa kita di sorga, ketika dia datang ke Eden di dalam Kejadian 3 ayat 8. Ya Bapak Ibu, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan di taman itu pada hari sejuk. Ya toh? Tuhan tidak menemukan Adam. Tuhan tidak menemukan manusia. Sehingga dia di ayat yang ke-9 Tuhan berfirman memanggil manusia, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Coba Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu. Renungkan, Tuhan bertanya, Tuhan merasa kehilangan, Tuhan merasa kesepian, Tuhan rindu bersekutu dengan Adam. Tetapi ketika Tuhan datang ke Eden, Adam tidak ada di sana. Saudara coba renungkan. Analoginya, saudara renungkan anak Bapak Ibu. Tentu Bapak itu sedih karena Adam tidak ada di sana. Sampai dia harus panggil, di manakah engkau? Kalau kita renungkan ayat ini baik-baik Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di manakah engkau adalah kehilangan yang terbesar dari Tuhan, karena dia rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Dia rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Dia rela cari, saudaraku. Rela cari. Orang tua mana yang anak hilang duduk di rumah? Bikin kopi, minum teh, duduk pangku kaki baca koran. Tidak ada. Demikian juga Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa saudaraku, Tuhan, saya renungkan ayat ini saudara. Apa yang dilakukan Adam ketika belum jatuh dalam dosa? Sebenarnya bersekutu. Sama seperti kita dengan anak-anak di rumah. Bersekutu, bercerita, ya toh? Melayani dan sebagainya. Amin. Tapi ketika anak kita tidak ada di rumah saudaraku, ibarat bapa hilang, datang ke Eden bersekutu dengan Adam, Adam tidak ada. Tuhan tuh merasa kehilangan Bapak Ibu. Sangat kehilangan yang amat sangat saudaraku. Di manakah engkau, saudara? Kehilangan yang amat dalam daripada Bapa Surgawi, saudara. Sehingga saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya coba kutip di bagian yang pertama dari renungan kita hari ini, yaitu yang pertama. Coba buka ayatnya. Terus melayani. Kenapa terus melayani Bapak Ibu? Bukankah Tuhan datang ke Eden untuk ketemu dengan Adam? Tuhan datang kepada manusia, dia melayani manusia, betul? Bapak Ibu? Ayat itu tetap ditampilkan Bapak. Jangan tampilkan wajah saya jangan ditampilkan. Biar kita renungkan, perhatikan ini ayat baik-baik. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Sama seperti Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau kita pribadi saudaraku, senang dilayani atau melayani? Pasti kita senang dilayani. Betul?
Karena apa? Kalau kita dilayani, kita merasa bangga. Kita dihormati. Betul? Kita merasa hebat. Kita merasa kita pantas dilayani. Betul? Itu mental kita, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah latar belakangnya, saudara. Kenapa Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, latar belakang ayat ini begini, saudara. Suatu hari, ibu anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus untuk meminta kepada Yesus supaya Yakobus dan Yohanes suatu saat kelak di dalam kerajaan Allah bisa duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan di kerajaan surga. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Apakah kamu sanggup meminum cawan yang aku minum? Mereka berkata dengan pukul dada, kami bisa. Ya kan? Kami bisa. Tuhan bilang apa? Memang kamu bisa. Ya, kamu bisa minum cawan yang aku minum. Tetapi untuk duduk di sebelah kiri dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, saya tidak bisa menentukan. Bapa yang menentukan orang yang pantas duduk di sebelah kiri atau duduk di sebelah kanan Bapa kita di sorga. Kemudian Yesus bilang begini, kalau kamu jadi besar, melayani. Kalau kamu jadi yang terbuka, menjadi hamba. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mental kita hari ini, saudaraku, mungkin ada istilah yang mungkin kita dengar hari-hari ini, generasi servis. Semua di servis. Bahkan kalau kita lihat gejala hari-hari ini, saudara, sampai anak turun mobil aja, saudaraku, tasnya pasti ditenteng. Kita ikut dari belakang. Itu pekerjaan setan, saudaraku. Supaya anak kita punya mental tidak melayani, supaya anak kita punya mental tidak menjadi hamba. Mengerikan, saudara. Kita tidak sadar, saudara. Itu tipuan iblis. Semua di servis. Anak tidak boleh bikin apa-apa. Mungkin bisa jadi karena latar belakang orang tua dulu susah. Anak jangan susah. Itu salah, saudara. Betul? Banyak kali kan konsep kita berpikir kan begitu. Oh, beta anak susah dulu. Saya susah dulu. Anak saya jangan susah. Itu tipuan iblis. Supaya anak-anak kita tidak punya mental melayani. Supaya anak-anak kita tidak punya mental hamba. Saya tidak bilang budak, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudaraku? Dia datang. Dia melayani. Yesus yang adalah raja di atas segala raja mau menjadi hamba. Kita manusia yang tidak punya apa-apa mau menjadi raja. Ironis kan? Ironis kan, Bapak Ibu? Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Catatan tentang kejatuhan manusia. Pekerjaan Lucifer sangat sedikit dicatat oleh Alkitab. Kita hanya bisa temukan dalam Alkitab di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Kita lihat bagaimana di ayat 14. Aku hendak naik mengatasi awan-awan dan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 14. Yesaya 14 ayat 14. Iblis itu, saudaraku yang kekasih, Lucifer, malaikat itu diciptakan Tuhan untuk melayani. Supaya kita mengerti konsep melayani, saudaraku. Jangan sampai kita melayani itu hanya tugas. Bukan tugas, Bapak Ibu. Engkau yang melayani di mimbar, saya yang khotbah. Bukan tugas. Itu bukan tugas, saudara. Kita lihat iblis menjatuhkan manusia. Aku hendak naik menaik di atas ketinggian awan-awan.
hendak menyamai yang maha tinggi. Iblis tidak mau lagi melayani Tuhan. Iblis tidak mau lagi menyembah Tuhan. Dia mau menyamakan dirinya seperti Tuhan. Tidak akan jadi Tuhan. Tidak akan jadi Tuhan, saudaraku. Iblis, perhatikan baik, saudaraku. Malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan Tuhan untuk melayani. Pekerjaan malaikat apa, saudaraku? Yang pertama, melayani Allah. Kemudian menyampaikan firman Tuhan, membawa firman Tuhan kepada manusia. Betul? Ingat Gabriel, dia datang ke Galilea, ketemu Maria dan seterusnya, menyampaikan firman Tuhan. Betul? Malaikat juga melayani apa? Melayani orang percaya. Setiap kita ada malaikatnya, saudara. Untuk apa? Melayani, melindungi orang percaya, saudara. Melindungi orang percaya. Sampai kita mati, yang jemput kita siapa, saudara? Ada dua malaikat. Malaikat maut dan malaikat yang akan membawa kita ke sorga. Betul? Orang percaya, rohnya itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, kalau mati, malaikat yang datang jemput, saudaraku. Bukan ambulans. Sorry. Bukan ambulans, saudaraku. Makanya kita lihat kalau orang mau mati gelisah. Kalau dalam Tuhan pasti tidak gelisah. Kalau di luar Tuhan gelisah. Mana Pak Alex? Pak Alex ada? Tidak ada. Saya ingat dia kenapa? Pernah satu ketika kami melayani orang yang sakit. Ketika dia menunjukkan gejala aktivitas fisik, saya sudah tahu. Saya bilang, Pak Alex, ini mau mati, Pak. Jadi kita selesai berdoa, dia mati. Kenapa dia gelisah? Karena pasti yang datang itu bukan malaikat dari Tuhan, malaikat maut, Lucifer dan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu ceritanya. Jadi kalau kita melayani Bapak Ibu, kita memberi diri kita untuk menjadi berkat. Kita melayani, kenapa saudara kita melayani? Karena itu adalah anugerah. Itu adalah kesempatan yang terbaik kita melayani. Kemudian kenapa kita melayani? Karena kita mengasihi Tuhan. Motivasi ini harus benar Bapak Ibu. Sebab kalau motivasi yang salah, kita bisa nyanyi di sini saudara. Tapi tujuannya motivasinya apa dulu? Itu bisa jangan kalian pikir motivasi itu tidak bisa dilihat. Bisa dilihat. Iblis mau memberontak kepada Allah, itu dia berkata dalam hatinya. Berkata dalam hati apa kalau bukan motivasi Bapak Ibu? Dia bicara kita pernah bicara dalam hati? Pernah? Tidak ngomong tapi dalam pikiran kita ngomong sesuatu. Nanti saya mau dalam hati. Orang lain tidak tahu. Hanya kita yang tahu dan Tuhan. Makanya Tuhan tuh sangat perhatikan motivasi hati. Kita boleh melakukan segala sesuatu yang hebat, boleh, tidak masalah. Motivasinya apa dulu? Tuhan tuh sangat memperhatikan motivasi, Bapak Ibu. Sangat perhatikan motivasi. Saya renungkan kata ini, saudara. Dia berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saya dalam hati, hebat kali kau. Kalau kita tidak ngerti, saudaraku. Jadi hati-hati dengan motivasi Bapak Ibu. Banyak kali kan kita hanya memperhatikan yang kelihatan. Yang dia lakukan ini, dia lakukan ini, dia lakukan ini. Oh ini yang dia baik, yang dia lakukan adalah baik. Tapi ternyata motivasinya tidak baik. Tuhan tuh perhatikan hati Bapak Ibu. Saudara perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat yang Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, oh kamu tidak akan mati. Betul ayatnya yang bilang begitu? Ayatnya tidak bilang begitu saudaraku. Pada saat kamu memakannya,
pastilah kamu mati. Bukan tidak akan mati, saudaraku. Banyak kali kan kita dengar pemberitaan, kamu nanti mati. Tidak mati, saudaraku. Pasti. Jadi saat kita melakukan dosa, mati. Kalau akan tuh masih ada jeda waktu, saudaraku. Kamu akan mati. Oh nanti. Kan nanti mati. Saya masih bisa berfoya-foya, masih bisa bersenang-senang. Kok nanti mati? Tapi kalau kata pasti mati, kita akan takut melakukan dosa. Karena saat kita melakukannya, pasti mati. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara, kemudian di ayat yang kelima, saudaraku. Tetapi Tuhan Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan engkau akan seperti Allah. Perhatikan, kejatuhan yang dia lakukan kepada Tuhan, dia terapkan Hawa. Kamu nanti seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejatuhannya dia, polanya tuh sama, saudara. Dia selalu menyerang, polanya tuh sama. Kamu nanti seperti Allah. Tadi dia mau seperti Allah, tapi sekarang dia bilang ke Hawa, nanti kamu seperti Allah. Kalau kita manusia kalau sudah jadi Allah mau apa? Siapa lagi yang mau kita layani? Kita dilayani dong. Kemudian pada akhirnya kita akan mengetahui maksud tujuan iblis di dalam semuanya itu. Kita lihat di Lukas 4. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi tujuan daripada iblis, nipuan, manipulasi segala macam itu supaya apa? Kita jangan menyembah Tuhan, supaya dia yang disembah. Jadi kalau kita melayani di gereja, Bapak Ibu, kalau nyanyi sungguh-sungguh. Kenapa, saudaraku? Makhluk roh saja tidak mau melayani. Kita makhluk fisik harus melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Jadi melayani ini sebenarnya sangat basic, sangat dasar sekali, saudara. Ini menjadi motivasi dasar kita melakukan apapun. Makanya Yesus di dalam sepanjang hidupnya dia melayani, betul? Untuk menangkal, untuk melawan karakter iblis ini, saudara. Jadi bos. Jadi kalau kita melayani, kita mesti ngerti konsep ini, saudara. Banyak kali ketika kita melayani, kita merasa, wah beta ini rendah. Masa suruh beta melayani? Kemudian perhatikan, melayani itu bukan tugas, tetapi gaya hidup. Gaya hidup melayani itu harus jadi life, harus jadi gaya hidup. Jadi melayani kan banyak kali kita konotasikan dengan pelayanan di gereja. Itu pemikiran yang sangat sempit. Melayani bukan hanya di gereja, Bapak Ibu. Gereja salah satunya. Karena kita sering dengar toh, di gereja dia melayani hebat, di rumah tidak bikin apa-apa, betul? Kenapa dia pikir melayani itu hanya di gereja? Di dunia sana dia tidak melayani. Dia tidak memberi diri untuk menjadi berkat. Piring tidak cucilah, pakaian tidak cucilah, ya toh, kamar tidak cucilah, tidak dibersihkanlah dan sebagainya. Karena konsep pelayanan kita itu pelayanan di konsep lingkup gereja, Bapak Ibu, betul? Melayani itu bukan di gereja saja, Bapak Ibu. Minggu yang kemarin saya tahu, ibadah itu bukan di gereja saja. Ibadah yang sesungguhnya setelah engkau keluar dari pintu gereja, itu ibadah yang sesungguhnya. Sehingga kita punya mental hidup, kita punya gaya hidup, dimanapun saja kita berada, punya mental ibadah. Buang sampah, ibadah. Makanya itu yang dicuri oleh saudara-saudara sepupu kita. Kebersihan itu ada. Salam orang ibadah, semua ibadah habis. Kita yang orang Kristen yang tidak tangkap. Betul? Dimanapun saja kita berada, kita melayani. Punya gaya hidup melayani. Jangan tunggu hari Minggu. Oke lah, hari Minggu kita melayani sebagai song leader, singer dan seterusnya.
Tapi apakah di luar kita tidak melayani? Bapak Ibu, kemarin waktu saya lagi mempersiapkan khotbah ini, saya di WA. Bapak tolong doakan saya dulu di rumah sakit. Saya langsung tinggalkan itu khotbah, karena saya tahu saya harus melayani. Karena itu gaya hidup. Dimanapun saja kita berada, kalau ada kebutuhan layani. Kalau ada kebutuhan layani. Sehingga orang di luar tahu ini murid-murid Tuhan. Jadi jangan tunggu 1 minggu kau datang. Kasihan jemaat yang duduk-duduk saja ini, saudara. Banyak kali kan kita kurang enak juga. Datang gereja hanya duduk-duduk saja. Tidak ada pelayanan. Betul. Kasihan jemaat Tuhan yang hanya duduk-duduk saja ini, saudara. Yang tidak dapat kesempatan melayani sebagai aser, sebagai singer, sebagai song leader, sebagai pembawa kolektan dan sebagainya. Kasihan juga sih sebenarnya. Kenapa? Konsep kita melayani itu keliru. Konsep keliru. Ngapa keliru, saudara? Kita harus punya konsep pelayanan. Dimanapun saja kita berada, kita melayani. Sebab kalau kita tidak melayani, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu akan banyak masalah. Masalah dalam keluarga lah, masalah dalam rumah tangga lah, dan sebagainya. Bapak Ibu nanti terjemahkan sendiri. Melayani itu seperti apa. Jangan kalian pikir Bapak mengantar anak ke sekolah, itu bukan pelayanan. Itu pelayanan, Itu pelayanan, Bapak Ibu. Kalau kita ngerti konsep ini, saudara. Ingat, memberi diri kita jadi berkat bagi orang lain, itu pelayanan. Kenapa? Ini adalah anugerah. Selama saya masih hidup, besok mungkin mati, saya tidak bisa mendoakan lagi. Ya toh? Bukti saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan suruh saya, Dia yang Tuhan saja mencuci kaki murid-muridnya. Saya ini apa? Kan begitu. Coba Bapak Ibu pikir ini baik-baik, saudara. Yesus yang adalah kamu menyebut aku guru dan Tuhan, mencuci kaki murid-muridnya. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita ngerti konsep ini Bapak Ibu, kita akan melayani dengan sukacita. Kita akan melakukan apapun juga dengan sukacita. Karena ini adalah waktu anugerah. Ini adalah kesempatan saya masih melayani. Mungkin besok saya mati. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Apapun saja yang kita lakukan, konsepnya harus benar. Sebab kalau konsepnya salah, kita akan melakukan salah. Konsepnya salah, kita walaupun konsepnya benar, kalau kita lakukan salah, bukan masalah. Karena Tuhan melihat motivasi. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita tarik lebih jauh melayani Bapak Ibu, itu bisa negatif, bisa positif Bapak Ibu. Iblis bisa balikan itu. Kita bisa bedakan dari mana saudara motivasi. Orang bisa baik di hadapan kita, melayani kita, tapi motivasinya apa dulu Bapak Ibu? Bisa motivasinya jahat. Makanya orang tua kita selalu ingatkan anak-anak, lu perhatikan baik-baik deh, jangan bergaul dengan dia terlalu akrab. Lihat motivasinya. Jadi yang selalu kita uji motivasi. Tindakan boleh salah, motivasinya benar, Tuhan perhitungkan. Yang celakanya, motivasinya tidak benar, tindakannya pasti tidak benar. Ya, jadi kita lihat bagaimana iblis menjatuhkan manusia dengan caranya yang luar biasa sekali saudaraku. Kalau kita ngerti ini saudaraku yang kekasih, kita akan melayani Tuhan tanpa beban. Kita akan melayani Tuhan dengan bebas. Kenapa? Kita tahu konsepnya saudara. Bisa tahu konsepnya. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sudah mulai mengerti kenapa kita melayani.
Melayani itu adalah gaya hidup. Yang Yesus bawa itu gaya hidup, bukan pengajaran. Yang Yesus bawa itu bukan tugas, bukan jadwal, saudara. Yang dia bawa itu gaya hidup yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sebentar, ayat yang kedua tadi masih ada. Setelah ini. Yohanes 7 ayat 33. Kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama-sama kamu. Dan sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya saudara, siapa yang bilang hidupnya masih banyak waktu? Ini Yesus yang bilang loh. Yesus datang ke dalam dunia, saudaraku yang kekasih. Dia memulai pelayanannya usia 30. Dia melakukan pelayanan hanya 3,5 tahun. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya waktu lebih banyak dari itu. Betul? Ada yang usia 40. Saya lebih dari Yesus. Ya kan? Kita tidak bisa bilang kita punya banyak waktu, saudara. Saya renungkan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mungkin saudara bisa menjawab pertanyaan ini. Saya kasih hadiah. Kenapa ada waktu? Pernahkah saudara bertanya, kenapa waktu ini harus ada? Betul? Pernah saudara bertanya, kenapa sih ada waktu? Kalau waktu tidak ada kan enak. Kalau waktu tidak ada kan kita tidak perlu tanda tangan cap jari. Kita tidak perlu buru-buru ke sekolah. Kan begitu, kan tidak ada waktu. Lebih enak kan tidak ada waktu. Asik. Betul. Mungkinkah bertanya, saudara mungkin bertanya, kenapa ada waktu, saudara? Perhatikan. Waktu itu ada, kenapa? Karena ada dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mulai mengurung manusia dalam waktu. Makanya dia itu dari kekal sampai kekal. Di sini ada jeda waktu. Tapi ingat, waktu juga akan berakhir. Kenapa saya kasih keluar ayat ini, saudara? Waktu kita ini terbatas. Waktu kita ini terbatas. Saya mungkin omong hari ini, keluar dari sini saya sudah tidak ada lagi. Saya tidak kasih contoh, saudara. Waktu kita ini sangat terbatas. Tuhan mengurung kita dengan waktu. Sehingga Mazmur berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Karena berlalunya berburu-buru. Dan kami melayang lenyap. Habis, saudara. Melayang lenyap. Hidup ini kan Yakobus bilang kan seperti uap. Ibu-ibu kalau masak di dapur kan tahu tuh, waktu kita buka uap naik. Kemudian uap sudah tidak ada lagi. Ada yang pernah mencari uap kemana ya? Tidak ada, Bu. Hidup kita itu seperti itu, saudaraku. Jadi kenapa ada waktu? Karena Tuhan mengurung, karena ada dosa. Dan Tuhan mengurung kita dengan waktu. Ingat, waktu kita juga akan habis. Sehingga kita perlu menggunakan waktu kita dengan baik, saudara. Saya suka lagu ini, saudara. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan akan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila waktunya, jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan,
hidup ini tak terulang, waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, sama-sama, milikilah kasih Yesus yang memberi hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Oi, saudaraku, kasih saya jarang nyanyi. Mungkin tidak ada memberi saya request juga, saudara. Tak apa-apa. Tapi saya nyanyi lagu ini untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup ini tidak akan terulang. Kita tidak tahu kapan berhentinya. Mungkin banyak dari kita mungkin, kalau mati 70 tahun kata Alkitab, saya ini kan masih 40, 30 tahun masih ada bonus. Tidak begitu, saudara. Kita lihat buka slide berikutnya. Ayanto, slide berikutnya. Ada yang berikut yang tadi Pak. Lahir, tumbuh dewasa, menjadi tua lalu mati. Akankah masa-masa itu hanya menjadi siklus? Perhatikan. Kalau kita menyadari atau kita memahami hidup ini hanya siklus, lahir, tumbuh dewasa, kantor, kerja, dapat uang, punya anak, nikah dan seterusnya. Kalau kita memahami konsep ini hanya sebagai siklus, hidup akan sia-sia. Artinya kau hidup itu nanti hanya tunggu mati. Itu tunggu mati. Tunggu death, saudara. Hidup ini bukan siklus, saudaraku. Bukan hanya, memang hidup itu siklus, tetapi bukan hanya sekedar siklus. Tuhan mau kita mengisi hidup kita ini, saudaraku. Amin. Nah, di situ dia bilang, Tuhan ajar kami bijaksana dalam menggunakan waktu, agar kami siap ketika Engkau menarik kesempatan itu, dimanapun kami berdiri dalam bentangan sang waktu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, sekarang kita berdiri di mana, saudara? Pernahkah saudara membuat peta hidup? Saya sudah ada di mana sekarang? Dan masih ada waktukah untuk saya, saudara? Kami yang pensiun ini, Pak Eli, sudah tidak pikir apa-apa lagi, saudara. Walaupun memang harus kerja, harus dan seterusnya. Tetapi kami yang hidup yang sudah tinggal menghitung hari, biasanya itu kami hanya mengejar makna. Mengejar makna, arti hidup ini apa? Untuk apa saya hidup? Tidak kejar apa-apa lagi, saudara. Walaupun memang harus kerja juga. Bukan berarti karena sudah pensiun ya tinggal di rumah, tidak. Harus cari kehendak Tuhan. Supaya saya mati hidup berarti. Seperti lagu tadi, kira-kira begitu. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada persen. Amin, Bapak Ibu. Jangan hidup ini kamu anggap seperti siklus, saudara. Hanya sekedar siklus. Dia mati, saya nanti juga mati. Makanya saya suka ke orang mati, saudara. Karena itu akhir hidup dari semua manusia. Kemudian di orang mati itu, saudaraku, kita akan dapat banyak hikmat untuk kita merefleksi hidup kita. Hari ini mungkin dia tertutup tanah. Besok tanah di atas kita. Hari ini kita berjalan di atas tanah, besok tanah yang di atas kita, saudaraku. Jadi gunakan waktu ini dengan baik, saudara. Mulai bertanya, Tuhan, saya bikin apa ya? Cari kehendak Tuhan, saudara. Saya paling penasaran lihat duduk-duduk saja, tidak tahu mau bikin apa. Gelisah, saudara, kalau hidup macam begitu.
Oke, saya lihat kalian tegang. Pindah materi berikutnya. Ayat berikutnya Bapak Ibu. Supaya saya juga bisa jangan tegang juga maksudnya. Ya, Mazmur 90 sudah lewat saja, ayat itu sudah saya sampaikan tadi. Nah, Yohanes 5 ayat 17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai, ini tidak dirubah sebenarnya, sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kita yang duduk-duduk nih, ingat Bapa di sorga itu kerja sampai sekarang. Jadi kita juga harus bekerja. Nah pertanyaannya, bekerja apa? Kan begitu. Mau kerja apa? Ada pekerjaan Bapak saudara yang harus kita selesaikan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, fokus pada visi bagi dunia. Ini fokus tujuan Allah, ya. Yesus fokus pada visi Bapa. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu ada tujuan yang tadi, mencari menyelamatkan yang hilang. Kemudian tujuan Allah. Sama juga dengan kita. Ketika kita dilahirkan di dunia ini ada tujuan. Ada tujuan Allah di dalam kita, saudaraku. Ya. Menciptakan manusia, menciptakan kita sesuai dengan yang tertulis dalam kitab kehidupan. Saya suka nanti kita coba lihat ayat ini dan kita renungkan bersama-sama. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Perhatikan baik-baik. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu, tujuan hidup kita itu Tuhan sudah tulis dalam kitab kehidupan. Setiap kita, tugas kita apa? Mencari tahu apa yang Tuhan tulis dalam kitab kehidupan. Perhatikan baik Bapak Ibu, ya. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Nah kalau semuanya tertulis, kenapa kau tidak baca? Sehingga tahu kan begitu. Banyak kali kan kita tidak tahu karena kita tidak baca. Kita tidak tahu karena kita tidak mencari tahu. Betul? Semua hari-hari, yang tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi dari hari pertama saudara. Jadi kalau manusia ketika sel telur dan sel ovum bertemu, sebenarnya itulah hari pertama Tuhan hitung. Jadi biasanya ada di etnis tertentu, bangsa tertentu, mereka menghitung jumlah kelahiran itu dalam kandungan tuh mereka sudah hitung 1 tahun. Ketika sel bertemu dengan, itulah hari pertama sperma. Itu hari pertama manusia dibentuk. Karena di situ dibilang dibentuk. Hari-hari yang akan dibentuk. Tuhan itu sudah dihitung harinya. Jadi sebenarnya kalau kita usia 25 tahun, sebenarnya kita sudah 26 tahun. Tambah 9 bulan 10 hari, Bapak Ibu. Amin. Baru tahu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tambah 9 bulan 10 hari, itu juga dihitung 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, semua hari-hari yang akan dibentuk ini, saya jadi penasaran ayat ini saudara. Iya ya. Semua hari-hari yang dibentuk Tuhan sudah tulis dalam kitab kehidupan. Saya penasaran ayat ini dari dulu. Apa sih yang Tuhan tulis? Makanya kalau anak-anak tuh, kalau kita doa lihat mereka pun sikap dan perilaku, timbul pertanyaan, mungkinkah Tuhan menulis hari-hari yang akan dibentuk dalam hidup mereka? Kan begitu. Jadi harus mencari tahu saudara, supaya kita bisa hidup jangan sia-sia. Amin. Lanjut. Ya. Yang kedua, ini poin yang kedua. Yang pertama tadi terus melayani ya. Yang kedua, taat terhadap kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa Yesus taat sampai mati, saudara? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa Yesus harus taat sampai mati? Karena Adam tidak taat. Sebagai Adam yang kedua,
dia harus taat sampai mati. Bahkan dikatakan sampai mati di atas kayu salib. Amin. Lanjut. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah latar belakangnya juga. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dia menyuruh murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makan. Tetapi setelah murid-muridnya datang memberi dia makan, dia bilang, saya sudah kenyang, saya sudah tidak makan. Kenapa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin, Bapak Ibu. Nah, analogi makanan ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau artinya, saudaraku, makan itu berarti sesuatu yang dari luar ke dalam. Tapi kenapa Yesus tidak mau makan, saudaraku? Sebenarnya kepuasan yang sesungguhnya itu yang dari dalam keluar. Amin. Ketika kita melayani, ketika kita memberi sesuatu, jiwa kita puas. Makanya Yesus tidak, dia bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Logikanya begini, saudara. Kalau kita makan, kita harus ingat melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makan itu kan bukan profesi. Makan itu bukan jabatan. Makan itu bukan posisi. Atau yang punya posisi-posisi dan presisi tertentu saja yang boleh makan. Makanya Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya kalau kita makan, kita ingat harus melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita makan, apa yang kita rasakan, saudaraku? Yang pertama puas, betul? Puas. Kalau makan enak yang seibabi kan puas kita. Seibabi kan kita puas makan toh. Kemudian kita dapat kekuatan, betul? Ya, itu sesuatu yang dari luar ke dalam. Yesus, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Dia fokus kepada melakukan kehendak Dia yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaan. Itulah adalah kepuasan. Kita melakukan kehendak Allah, kepuasan jiwa kita terpenuhi. Jadi ketika orang melayani, saudara puas. Doa orang puas. Kita kalau pulang doa orang, saudara suruh makan, tidak kenyang, tidak suka. Kenapa? Jiwa kita puas. Ini konsepnya, saudara. Jadi kepuasan itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ketika kita melayani orang lain, jiwa kita puas, roh kita puas. Maka Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Perhatikan baik ayat ini. Keluarkan ayat ini lagi, saudara. Melakukan pekerjaan Tuhan itu baik, saudara. Tapi ingat, ada tambahannya ini, menyelesaikannya. Banyak kali kita lihat orang melayani, silakan melayani, soalnya masalah. Selesaikan atau tidak, saudara? Makanya firman Tuhan ini lengkap sekali, saudara. Melayani, melakukan kehendak Bapa itu baik, tapi juga harus menyelesaikannya. Jalan sampai habis. Makanya Yesus di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Karena dia sudah selesai melakukan kehendak Bapa, saudara. Amin. Oke, lanjut ayatnya. Matius 7 ayat 21. Nah, perhatikan ini. Ini sesuatu yang kontras, Bapak Ibu. Tadi melakukan kehendak Bapa adalah kepuasan. Tapi di ayat ini perhatikan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan saya begini, berseru-seru itu apa, saudara? Bukan doa. Berseru-seru kan doa, betul? Bukan orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa, saudara? Jangan hanya berseru-seru saja, saudara. Bukan artinya jangan hanya berdoa. Itu kan maksudnya kan gitu.
Walaupun doa itu sangat berat, itu pekerjaan yang berat juga. Tapi doa juga harus ada tindakan toh. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Doa dan bekerja. Ora et labora. Begitu. Amin. Jadi melakukan kehendak Bapa, berseru-seru kepada Tuhan bukan tidak baik. Kita boleh berdoa tapi juga harus melakukan. Amin. Oke, ayat yang selanjutnya. Saudara. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ketika kita melayani saudara, melayani orang lain, melakukan kehendak Tuhan, kita akan punya banyak saudara. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu. Kita akan punya komunitas yang lebih besar lagi. Amin. Selanjutnya, saudara. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan, ada usaha untuk mengenal, mengerti kehendak Tuhan. Tidak diam-diam begini, ngerti kehendak Tuhan. Ada usaha, saudara. Belajar, mencari tahu, mempelajari Alkitab, ya toh. Baca Alkitab, dengar Alkitab, pelajari Alkitab, supaya kita bertumbuh. Saya suka apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang di Berea. Dia bilang jemaat di kota ini lebih baik daripada jemaat yang di Tesalonika, karena mereka mendengar firman dengan kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian. Jadi kalau dengar firman Tuhan begini Bapak Ibu, pulang belajar lagi. Jangan kita puas datang gereja, dengar firman sudah selesai. Harus menyelidiki kitab suci setiap hari, saudara. Baca itu, renungkan itu, cari tahu itu. Amin, saudara. Lanjut, saudara. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Ini hebat ini, pekerjaan besar ini saudaraku. Ayat selanjutnya kemudian balik ayat ini saudara. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Melakukan kehendak Tuhan, bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, tapi Tuhan tidak kenal. Ironis dah, Bapak Ibu. Ini ayat ini paling ditakuti oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Ya, saya harus bilang jujur pada saudara. Ayat sebelumnya, kembali ke ayat sebelumnya. Oh ya, ini ayat yang tadi. Iya, sebenarnya kuncinya ada di sini, Bapak Ibu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Perhatikan, semua pekerjaan besar itu bukan ukuran Tuhan untuk menilai kita layak di hadapan Tuhan. Mulai mengerti? Mungkin kita jarang bernubuat ya. Saya juga kalau orang bernubuat ini kadang saya timbul dalam pertanyaan, Tuhan bicara betul tidak ini? Kan hal rohani itu bisa dirubah saudara. Tuhan tidak bicara, bilang Tuhan bicara, masalahnya. Kan begitu. Kalau usir setan mungkin jelas kelihatan saudara. Usir setan demi namamu. Banyak melakukan mujizat demi namamu. Perhatikan baik. Ya, bernubuat, apalagi saudara. Tuhan bicara, saya takut saudara. Saya kalau saya tidak dengar persis saya tidak akan berani.
kita bawa nama-nama Tuhan tuh. Ini yang mungkin penyebabnya kenapa Tuhan tidak kenal orang-orang itu, saudara. Jawabannya ada di sini, saudara. Perhatikan ayat yang tadi, saudara. Saya mau setuju. Nah, perhatikan. Saya baca ulang ayat ini, kemudian kita renungkan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ada yang aneh di sini? Ada yang aneh dari kalimat ini, saudara? Ada, saudara. Kata apa yang aneh, saudaraku? Ada yang tangkap? Kata apa? Bukan demi, juga. Kalau ayat ini bilang begini, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, berarti ada nama lain. Iblis bisa pakai nama lain. Sudah tangkap kan? Sebenarnya tidak perlu kata juga. Demi namamu, ya sudah demi namamu. Kenapa mesti tambah juga? Saya renungkan ayat ini, Bang. Ini bisa ada nama yang lain. Contoh gini. Bapak dan ibu juga pergi ke pasar. Kalimat ini aneh? Aneh. Bilang saja bapak dan ibu pergi ke pasar, tidak perlu pakai kata juga. Kalau kata juga berarti ada pribadi yang lain. Logikanya kan begitu. Saya kaget ketika saya tahu ini kata juga ini. Saya kaget, saya bangkit dari tempat tidur. Oh, saya sudah tahu maksudnya. Iblis bisa pakai nama yang lain, Bapak Ibu, Saudaraku. Iblis bisa bikin mujizat? Bisa. Iblis bisa usir setan, saudara. Setan usir setan, mengelabui kan? Bisa, saudara. Bisa, saudara. Bernubuat itu lebih tipis lagi, saudara. Kita dengar suara setan, kita bilang suara Tuhan, bisa jadi. Tergantung. Di dalam semuanya ini, saudaraku, tergantung motivasinya. Perhatikan, saya kembali ke motivasi. Melakukan mujizat, mengusir setan, melakukan segala hal pekerjaan Tuhan, semua baik. Kenapa mereka ditolak? Bisa jadi motivasinya yang salah. Ayat yang berikut, yang tadi ayatnya. Ini. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata. Ayat ini pasti kita takut semua nih. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan tidak kenal, saudara. Kalau motivasi kita jahat, kita akan ditolak. Tuhan tidak kenal kita. Kembali ke motivasi, saudara. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Motivasi yang jahat menjadi jahat semuanya, saudara. Walaupun pelayanan itu benar. Banyak hal, saudaraku, yang kekasih dalam Tuhan, kita hanya terkelabui dengan yang kelihatan. Bernubuat hebat, luar biasa. Setan semua lari, tunggang langgang. Iya toh? Tapi ingat, motivasinya yang paling penting, saudara. Membuat kita diterima di hadapan Tuhan karena motivasi kita melakukannya. Ini yang sangat penting, saudara. Orang bisa pakai nama lain. Kadang kita mungkin pernah dengar orang berdoa ya. Sembuh. Betul, sembuh. Nama siapa dulu? Motivasinya apa dulu kan? Begitu. Orang akan sembuh karena ucapan perkataan itu menyembuhkan. Sembuh, saudara. Waktunya apa? Motivasinya apa dulu kan? Begitu. Oke. Saya bisa khotbah panjang begini ya. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Waktu sedikit. Lanjut, Pak. Mungkin yang karena kasih yang besar terhadap manusia. Ini
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini karena mengasihi. Oke, lanjut ayatnya, saudara. Lanjut, cepat. Ya. Yohanes 9 ayat 4. Nah, perhatikan, ini penting. Saudara, perhatikan. Yang tadi itu, saudaraku, Alkitab berkata, kita harus melakukan pekerjaan Dia. Ini ada kata harus nih, saudara. Ya. Yang mengutus aku selama hari masih siang, akan datang malam dan kita tidak akan bekerja lagi. Saya sudah uraikan tadi. Waktu ini singkat. Selama masih hidup, gunakan kesempatan untuk melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Lanjut ayatnya. Lukas 4 ayat 17 dan 19, keadaan kepadanya diberikan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats yang tertulis. Lanjut. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku. Lanjut. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan baik, saudaraku. Inilah yang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Inilah kehendak Yesus yang harus kita lakukan selama hari masih siang. Amin. Lanjut, sudah cepat. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Perhatikan baik, saudaraku, saya dan saudara adalah imam perjanjian baru. Tidak bisa hanya tunggu pendeta, saudara. Tunggu majelis apalagi. Tunggu diaken apalagi. Tunggu penatua apalagi, saudara. Orang kabur mati karena kita tidak melayani. Amin, Bapak Ibu. Lanjut, ayat terakhir, saudara. Kisah Rasul 2. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ayat ini satu-satunya ayat yang ditulis oleh Alkitab pemulihan segala sesuatu. Perhatikan, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu, saudara. Tuhan akan pulihkan segala sesuatu sebelum Dia datang, saudara. Jadi jangan tunggu pengangkatan, ya, saudara. Pengangkatan itu pasti. Apa kita hanya tunggu pengangkatan? Pemulihan segala sesuatu saya dan saudara harus kerjakan, saudara. Kan dikatakan Yesus harus tinggal di sorga. Yesus tidak akan datang kalau belum pemulihan segala sesuatu. Dan siapa yang akan melakukan? Kita, saudara. Orang percaya, saudara. Ayat terakhir, saudara. Sudah selesai. God bless you.